Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Albina TV rahimakumullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita akan masuk ke bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang penuh kebaikan, yang penuh nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, marilah kita persiapkan diri kita untuk bisa masuk ke bulan Ramadan dan kemudian kita mengambil nilai-nilai, ya, mengambil faidah dan juga manfaat dari keagungan nilai dari bulan Ramadan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, untuk bisa memaksimalkan diri kita mengambil kebaikan dari bulan Ramadan, maka untuk menyambut bulan Ramadan, yang pertama marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, yang benar-benar, yang murni. Maka dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa benar-benar mengambil manfaat dari bulan Ramadan. Apabila hati ini suci, bersih dari dosa-dosa, maka keinginan untuk beramal saleh, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin besar. Keinginan untuk, ya, meningkatkan hubungan kita, ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin terdorong. Maka taubat adalah pintu yang sangat besar untuk bisa, ya, kemudian kita membuka kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, untuk menyambut bulan Ramadan, cabang dari taubat kepada Allah adalah kita mengevaluasi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengevaluasi hak-hak hamba Allah kepada kita. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita lihat mungkin ada hak-hak Allah, ada kewajiban yang belum kita tunaikan, ada kewajiban yang kita tinggalkan. Maka untuk bisa memanfaatkan nilai-nilai bulan Ramadan, marilah kita masuk ke bulan Ramadan dan kita sudah sempurna dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat salat kita atau misalnya, ya, saum kita sebelumnya, adakah yang kita masih hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua juga kita memperhatikan hak-hak hamba Allah kepada kita, hak-hak hamba Allah kepada kita. Apakah kita masih punya hutang kepada hamba tersebut atau kita punya kesalahan? Maka alangkah baiknya kita masuk bulan Ramadan dan hati kita sudah suci dari kesalahan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kesalahan dari para hambanya. Tidak punya hutang, tidak punya kaitan dan tanggung jawab yang lain, ya, apalagi kalau misalnya, ya, apa yang menjadi tanggungan kita adalah perbuatan dosa kita kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita datang kepadanya, ya, meminta maaf kepadanya, kemudian minta dihalalkan apa yang telah kita perbuat dari kesalahan. Maka dengan hati yang tulus, hati yang murni, yang bersih, kita masuk bulan Ramadan, insya Allah kebaikan-kebaikan bulan Ramadan benar-benar akan kita dapatkan. Kemudian poin yang ketiga, untuk memanfaatkan, ya, bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka kita sambut dengan banyak-banyak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kita masuk bulan Ramadan kemudian kita berpuasa, Allah akan menerima puasa kita.
Allah akan menerima berbagai bentuk ibadah kita. Kita dalam hati berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa salat kita, saum kita, baca Quran kita, zikir kita, taqarrub kita kepadanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon kepada Allah bahwa masuk bulan Ramadan kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita akan diampuni olehnya. Bahwa kita akan mendapatkan semua kebaikan di bulan Ramadan. Maka ini adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, "Ana inda dzanni 'abdi bi." Aku adalah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka itulah yang akan terjadi pada diri kita. Kita yakin Allah akan mengampuni kita. Kita yakin Allah akan memberikan rahmat kepada kita, akan menerima ibadah kita, akan menerima segala perbuatan baik kita, maka insya Allah itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Tentu dengan keikhlasan, ketulusan dari kita, dan juga kita berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk yang Allah telah gariskan dan yang telah Rasul ajarkan kepada kita semua. Dan misalnya di dalam puasa, ya tentu kita berusaha agar puasa kita adalah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka yang berikutnya untuk menyambut bulan Ramadan bagi seorang Muslim adalah tahari hadis Nabi SAW. Ya, dia mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi SAW dalam ibadah yang ada di bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, dia telah membaca, mempelajari, menghayati apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, tata cara ibadah di bulan yang mulia tersebut. Bagaimana puasa Nabi SAW, bahwa puasa itu tidaklah hanya puasa dari menahan lapar dan dahaga, tapi lisan ini adalah berpuasa, pendengaran berpuasa, gerak-gerik, tangan, kaki, semuanya adalah berpuasa. Semuanya adalah menjaga dari apa yang Allah haramkan, apa yang dilarang oleh syariat, melakukan hanya apa yang diridhoi oleh Allah dan juga Rasulnya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, salat malamnya, kemudian sedekahnya, yang mana Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, dan dikatakan ajwadu ma yakunu fi Ramadan, bahwa beliau adalah paling dermawannya ada di bulan Ramadan. Sampai dikatakan bagaikan angin yang berhembus. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, tilawatul Quran, zikir, bagaimana meningkatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini poin yang sangat penting. Kita menyambut bulan Ramadan, kita sudah memiliki ilmu, pengetahuan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, bagaimana adab-adabnya, bagaimana kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan yang ada, yang telah digariskan oleh syariat. Kemudian yang terakhir, kita menyambut bulan Ramadan adalah bahwa dalam hati kita sudah tertancap bahwa kita akan berlomba-lomba. Jadilah orang yang paling berhasil. Jadilah orang yang paling semangat dalam mengambil kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Jadilah orang yang paling bagus puasanya. Jadilah orang yang paling baik dalam qiyamul lailnya, dalam tilawatul Qur'annya, dalam zikirnya, dalam sedekahnya. Maka ada musabaqah, ada perlombaan, ada hati yang ingin kita itu berlomba dengan yang lain, niat berlomba kepada yang lain, bahwa sayalah yang akan menjadi hamba yang terbaik, yang paling maksimal dalam mengambil nilai-nilai dari bulan Ramadan. Dan di antaranya adalah bahwa kita harus memiliki rasa iba kepada fakir miskin, yang mana puasa di antara hikmahnya
adalah menjadikan kita orang-orang bertakwa yang perhatian kepada masyarakat sekitar, kepada umat sekitar, yang mana kita kemudian harus memberikan apa yang kita miliki kepada mereka. Ya, paling tidak bahwa perasaan kita adalah mencintai dan iba kepada mereka, yang mana itu adalah termasuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki perasaan seperti ini, maka kita juga adalah berlomba, ya. Ada perlombaan untuk kita mendapatkan nilai-nilai dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, memiliki ilmu, dalam keadaan sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.